Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan pada hari ini, kita akan belajar ya, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang sifat fisika. Apa itu sifat fisika? Ya, sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Nah, sifat fisika ini tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Ya, jadi bisa diamati secara langsung, ya, bisa diamati dengan mata kita, itu yang merupakan ciri-ciri fisiknya, tubuhnya, ya, bisa diamati secara langsung. Dan ini tidak ada hubungannya dengan pembentukan zat baru, tidak terbentuk zat baru. Nah, yang pertama, sifat fisika yang pertama adalah massa jenis atau kerapatan. Apa itu massa jenis? Ya, massa jenis suatu benda akan menentukan posisi benda tersebut pada zat cair ataupun udara. Kita lihat di sini ya, di sini ada es batu yang mengapung pada air. Ini menunjukkan bahwa es batu itu massa jenisnya lebih kecil daripada air sehingga dia bisa di atas. Ya. Ini juga sama, balon udara yang terbang, ya, itu karena di dalam balon udara itu udaranya massa jenisnya lebih kecil daripada udara di sekitarnya. Biasanya ini menggunakan udara helium atau gas-gas lain ya yang biasa dipakai untuk balon udara. Kemudian di sini ada contoh 3 telur. Yang pertama tenggelam, kemudian ini melayang, dan ini mengapung. Nah, ketika telur ini tenggelam berarti bendanya lebih besar, massa jenis benda lebih besar sehingga dia di bawah. Kemudian kalau melayang itu berarti sama, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Kalau yang ini yang ketiga adalah telurnya atau bendanya itu memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis air. Itu yang pertama, sifat fisika massa jenis atau kerapatan. Lanjut. Yang selanjutnya adalah kekerasan. Sifat fisik yang kedua adalah keras. Ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Itu disebut dengan kekerasan zat. Nah, di sini ada gambar plastisin, kemudian ada gambar intan. Itu jelas intan lebih keras daripada plastisin. Ya, itu yang namanya kekerasan. Di sini ada tabel kekerasan zat dan mineral. Dari mulai ini 0,5 sampai 0,6. Semakin tinggi nilainya berarti dia semakin keras. Ya. Semakin keras benda tersebut. Nah, ini baja berarti pada kondisi ini dia paling keras 4 sampai 4,5. Ya, seperti itu. Itu yang kedua adalah kekerasan. Yang ketiga adalah elastisitas. Apa itu? Yaitu kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan dan mampu kembali ke ukuran serta bentuk awal. Contoh adalah shockbreaker. Ya, shockbreaker ini, shockbreaker motor, dia akan ketika terkena tarikan atau dorongan, dia akan mampu kembali ke bentuk yang awal. Kemudian contoh yang kedua adalah karet, dia elastis sifatnya, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi elastisitas suatu zat atau suatu benda seperti itu. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat, sifat fisika yaitu daya hantar. Apa itu? Kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Nah, di sini daya hantar listrik itu ada 3. Yang pertama konduktor, isolator, dan semikonduktor. Ini sudah sering kita bahas ya. Di SD sudah kalian bahas juga. Konduktor adalah bahan yang terbuat dari zat yang mampu menghantarkan listrik, ya, elektron dengan mudah, besi, tembaga, emas, perak, dan seterusnya ya. Kemudian isolator, zat yang memiliki kemampuan rendah dalam menghantarkan listrik seperti plastik dan kayu ya. Kemudian semikonduktor, bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat isolator dan pada suhu tinggi bersifat konduktor. Contohnya silikon, germanium. Dan ini adalah gambarnya. Gambar isolator itu plastiknya ini kalau kita kabel ya itu. Kemudian konduktor adalah tembaganya. Ini yang menghantarkan listrik itu tembaganya atau logam. Kemudian ini adalah bahan semikonduktor, biasanya di dalam peralatan elektronik. Ya. Dia akan bersifat sebagai konduktor manakala dalam suhu tinggi dan isolator pada suhu rendah seperti itu.
Ini sifat yang keempat. Kemudian sifat fisika yang kelima adalah kemagnetan, yaitu kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Ya, contohnya kemarin kita sudah bahas ya, ada bahan ferromagnetik, kemudian diamagnetik dan paramagnetik. Ya. Ferro itu apa? Yang mampu ditarik kuat oleh magnet. Kemudian kalau diamagnetik itu ditarik lemah oleh magnet. Kemudian kalau paramagnetik itu tidak ditarik oleh magnet, seperti itu. Kemudian viskositas atau kekentalan. Apa itu? Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida, zat cair, dan gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas fluida, maka semakin sulit suatu fluida mengalir dan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Nah, contohnya adalah fluida yang memiliki viskositas adalah madu dan oli. Nah, ini kental ya, itu artinya dia viskositasnya tinggi. Kemudian air itu adalah contoh zat yang memiliki viskositas rendah atau kekentalan yang rendah. Madu, oli, susu, kemudian sirup itu viskositasnya tinggi. Nah, kalau air, kemudian apa itu? Alkohol, kemudian dan seterusnya itu viskositasnya lebih rendah karena dia lebih encer, seperti itu. Kemudian titik didih, ya. Sifat fisika yang kelima, titik didih. Titik didih adalah suatu zat adalah suhu suatu zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Zat cair dapat berubah menjadi uap karena tekanan uap lebih besar dari tekanan luar yang menahan zat cair. Misalnya air pada suhu 100 derajat akan berubah menjadi uap. Ini berarti air memiliki titik didih sebesar 100 derajat Celcius. Titik didih gitu ya. Paham insya Allah. Kemudian titik beku. Nah, ini contohnya es batu ya. Es batu akan membeku pada titik 0 derajat Celcius. Nah, itu. Kemudian yang ke-9 adalah titik leleh. Nah, titik leleh adalah suhu pada tekanan tertentu saat zat padat mulai berubah menjadi cair. Ya, contohnya misalnya aluminium, ini titik lelehnya 660 derajat Celcius. Jadi kalau aluminium kita panaskan sampai suhu 660 derajat Celcius, maka dia akan meleleh atau mencair. Dan seterusnya. Di sini ada angkanya ya. Yang paling besar siapa ini? Besi ya, besi paling besar 1539 derajat Celcius. Ini bisa meleleh seperti itu. Nah, lanjut. Itu adalah sifat fisika. Kemudian yang sifat kimia ya. Sifat kimia apa? Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Ya, jadi yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi lain. Jadi ini menghasilkan zat baru kimia. Contohnya adalah yang pertama adalah kestabilan. Apa itu kestabilan? Adalah kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya, atau ketika terkena udara panas, cahaya, tekanan, kondisi alam lainnya, atau akibat adanya reaksi alami yang dapat terjadi pada zat tersebut. Kestabilan juga dapat didefinisikan sebagai mudah tidaknya suatu zat atau bahan rusak. Nah, ini contohnya styrofoam ya. Styrofoam itu kalau misalnya itu sebagai wadah untuk minuman panas atau makanan panas, contohnya pop mie atau seterusnya, itu lama-lama kalau kita konsumsi itu zat dari styrofoamnya itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Itu kestabilan namanya. Kemudian yang B adalah kereaktifan. Di sini ada gambar contoh karbit ya. Karbit kalau dia dimasukkan ke dalam air. Jadi karbit itu kalau dimasukkan ke dalam air, dia akan langsung bereaksi dengan air dan menghasilkan panas. Jadi dia gas etilen ini mudah terbakar dan dimanfaatkan dalam proses pengelasan logam. Karena karbit mudah bereaksi dengan zat lain, misalnya air, dikatakan karbit memiliki kereaktifan yang tinggi. Reaktivitas merupakan ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Nah, termasuk ini karbit itu reaktifnya tinggi seperti itu. Kemudian korosivitas. Korosivitas itu berarti dia mudah bereaksi dengan zat lain. Ya, kalau di sini ada kita contoh pembersih ya, pembersih lantai. Jika kamu melihat komposisi cairan pembersih lantai, kamu akan melihat di dalamnya terkandung asam klorida atau HCl. Nah, ini tertulis HCl di sini. Jaringan tumbuhan ya.
Senyawa ini mampu mengikis kotoran, kemudian jaringan tumbuhan, jaringan hewan, jaringan manusia, bahkan mampu mengikis logam dan mampu logam cepat berkarat. Ya, jadi kalau ini cocok sekali ya untuk pembersih. Kalau kita siramkan saja, maka kotoran-kotoran tersebut akan langsung terkikis seperti itu. Dengan sifatnya yang demikian, asam klorida disebut memiliki korosivitas yang tinggi. Selain HCl, bahan yang bersifat korosif adalah asam sulfat atau H2SO4. Asam sulfat itu biasanya ada pada aki ya, cairan elektrolit pada aki. Ini asam klorida ini mampu maupun asam sulfat dapat melukai kulit. Jadi ini sangat pekat ya. Jadi jangan sampai wipol atau cairan pembersih ini terkena kulit, nanti ini akan panas kulit kita. Nah, itu adalah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang bingung ya, silakan nanti ditanyakan. Sekali lagi tadi untuk fisika itu ada 8 ya. Kita awali lagi. Yang pertama massa jenis, kedua kekerasan, ketiga elastisitas, keempat daya hantar, kelima kemagnetan, keenam viskositas, ketujuh titik didih, kedelapan titik beku, 9 titik leleh. Ada 9 ya untuk sifat fisika. Untuk sifat kimia itu ada yang pertama kestabilan, kemudian kereaktifan, korosivitas ya, ada 3 untuk sifat kimia ini ya. Ini adalah kesimpulannya. Sifat fisika ada massa jenis, kekerasan, elastisitas, daya hantar listrik, kemagnetan, viskositas, titik didih, titik beku, dan titik leleh. Ada 9. Kemudian sifat fisika, sifat kimia, yaitu ada stabilan, kereaktifan, dan korosivitas. Ya. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.